Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdal yuwafi ni'amahu wal kafi mazidah. Wa yadfa'una balaya wa nikmah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا أخرجه الله وعلى آله وصحبه وآله. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kehadiratnya suatu persembahan kita atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Rahmat Allah berupa berbagai macam nikmat Allah yang melimpah ruah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling berharga selain nikmat kesehatan, kesempatan, kelonggaran dalam suasana aman dan nyaman. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah sampai saat hari ini, hari yang ke-9 bulan suci Ramadan, kita telah mampu dapat melaksanakan tugas kita, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Kalau ibarat dokter, Ramadan kedatangannya adalah untuk memeriksa kita. Selama 9 hari kita opname, katakanlah selalu dalam perawatan dokter. Sudah 9 hari kita terus diperiksa, dirawat, tinggal kita masing-masing dapat merasakan sendiri apakah ada perubahan. Selama 9 hari kita dirawat, diberikan obat oleh Ramadan, apakah ada perubahan kesehatan? Kesehatan itu tidak hanya sekedar jasmani, tetapi kesehatan yang paling mendasar adalah kesehatan rohani. Di dalam Al-Quran sudah ada janji Allah yang sangat pasti, menjanjikan sekali. Bila mana kita benar-benar memenuhi apa yang telah ditentukan oleh Ramadan, ikuti petunjuk-petunjuk Ramadan, maka seperti kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat. Kesehatan yang kita perlukan terutama sekali adalah kesehatan rohani, iman yang ada di dalam diri kita. La'allakum tattaqun, firman Allah. Dia berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya. Yang menjadi target harapan kita, semoga menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita tidak cukup hanya sekedar sebutan Islam, Muslim, tidak cukup hanya sebutan iman, mukmin, tetapi ternyata yang menjadi ruh, nyawa dari iman Islam itu adalah takwa. Karenanya banyak sekali ayat-ayat yang menyerukan dan mengingatkan agar dapat menemukan yang disebut dengan takwa.
Begitu gampang kita hidupnya hanya ucapan takut. Apa mana takut? Takut itu bukan berarti kita harus menghindar, menjauhkan diri sejauh-jauhnya seperti orang takut dengan ya kejaran binatang buas, anjing dan sebagainya, semakin jauh lari sekencang-kencangnya. Tapi takut kepada Allah berbeda, semakin dekat. Sudah sampai sejauh mana dekat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa yang biasa, apakah ada peningkatan angkun bagus teh arak ke peromboknya kebagusan teh simula alik teh putih perhatian ibadah-ibadah yang nyata-nyata menjanjikan pahalanya yang besar, terutama bulan Ramadan dulu susaatin indal alim. Hanya sekedar satu saat kita julus susah, hanya duduk sesaat ya. Indal alim, mengikuti menghadiri tausiah seorang ilmuwan ya. Ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah. Dan ahabbu ilayya min alfi ibadati ya sanatin. Ahabbu ilayya min alfi sanatin min ibadati alfi sanatin min ibadati alfi sanatin. Allah lebih suka daripada ibadah 1000 tahun. Begitu sangat menjanjikan, terutama di bulan Ramadan. Berpuasa itu inti tujuan pada siang harinya, sambil merenungkan sampai sejauh mana perubahannya, adakah ada peningkatan perubahan, semula kurang pacu jadi pacu, benar. Semula kurang ingat jadi ingat, kurang sadar dan sebagainya. Sebab ini manusia ditinik doang, ini pacu sadar. Masih doang itu. Padahal sudah peringatan yang begitu nyata-nyata dirasakan sendiri. Faktor usia lanjut, sudah keketut dah mulai sidu-sidu, siapa manggal-manggal masih doang, putih bulu dagang masih doang, merasa subhanallah usia akan yang namanya panggilan ya, yang tidak diduga-duga tiba-tiba, dan sudah banyak terjadi di lingkungan kita, saudara-saudara kita. Sudah berapa banyak yang sudah tidak lagi bersama kita, jamaah. Subhanallah ya. Banyak sekali dia betul-betul semangat untuk berpuasa. Kadang seminggu tentu hadinara nangka. Kadang telu jalu, contoh dinara. Adik kena semenda, puasa sehat, bagus. Jadi kata rumah, sehat, pengerokokannya sehat. Aduh, apa pengerokoknya bagus, keselaknya. Sudah doang seakan-akan lah, sampai ngopi. Tonton dinarakan kayaknya. Ya Allah karim semenda. Dalam situasi seperti itu, dalam keadaan lengah, tidak ada persiapan, tiba-tiba ada panggilan mendadak. Kesempatan cuma satu kali, tidak akan bisa berulang lagi. Hanya satu kali, kemudian kita lengah lali. Waktu yang di dunia ini subhanallah hanya sebentar saja. Kemudian kita merasa akan lama di dunia, itu berarti sudah tertipu. Tidak sedikit kita, saudara-saudara kita yang banyak tertipu dan silu dan indahnya dunia, nikmatnya dunia, tetapi dia tidak sadar bahwa nikmat dunia, kemewahan dunia berujung kepada penyesalan.
penyesalan, resiko besar. Umbing-umbing baiknya dunia pasti lebih lelahnya, payah, bosan, rumit dengan bosan sugi, kepeng seratan, kepeng berlipat, uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya meningkat, istrinya 4, ini doang. Subhanallah. Nah, puasa ini menggugah, mengingatkan kita terus la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di tempat terus dilatih terus selama 1 bulan jemaah. Nah, ini kita banyak yang gagal karena puasanya sebatas pengamalan, mampu menahan diri dari makan dan minum pada siang hari, keluar bergaul sama istri ya pada siang hari, hanya sebatas itu. Tetapi yang lebih dalam lagi, puasa mampu untuk mengendalikan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak mampu menjaga mulutnya, terutama malah sekarang ini yang sulit sekali untuk dihindari, untuk mempuasakan mata dari penglihatan, karena dia selalu dibawa kemana, barang tinduk dan kasihnya jamaah. Ayo buka doang, ya Allah, joget India, tiara dansa, apa pemilihan kita, dan tidak disadari batal. Apa yang batal bukan puasanya, pahalanya. Dinara buahnya puasa sino, tidak ada hasil isinya, kosong. Wah, peringat kita, wah, balik desa Nabi, kambing soimin, laisal min syai'in illa ju'a salatas. Dan karena pada kuat puasa, rajin puasa, bahkan tidak hanya Ramadan tetapi sunat-sunatnya dia perlukan untuk berpuasa. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, melainkan lapar dan dahaga. Dia nak apa mau galang bedah dia beruga enggak ada doang. Lain kuku lain teh. Galang bedah dia beruga, palang lelah dan upah, lain rugi lain ngangges. Lelah. Dia darah hasilnya, begitu mulianya, indahnya puasa tapi nol sia-sia. Apa artinya? Begitu lelahnya kita melaksanakannya, subhanallah. Nah, karenanya puasa ini, mana yang kita rasakan berat untuk kita tahan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat, bagaimana caranya kita bisa meninggalkannya. Mata terutama sekali, paling bagus dan jamaah, apalagi nanti sini musim panas gati. Nah, batasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya keduniaan. Nyapu sekedi milentengin nang ini panas lihat sini. Begitu datang Ramadan hilang hujan. Mengajak merasa jamaah puasa sini dapnya. Aku lagi kita begawian jadi tukang segala begapa hamba berat. Batal puasa ni. Masya Allah, sayang sekali puasa korban yang hanya mengejar kelebihan dunia yang hanya secuil saja. Agar kita tidak seperti itu, lebih banyak kita batasi diri, ngerap balik, tinduk-tinduk baca Quran, baca selawat, dan itulah yang memang yang menjadi inti proses cara untuk bisa meningkatkan kualitas iman kita agar bertakwa, la'allakum tattaqun, akan seki solat, seki bagus, semakin lanjut usia, semakin kita benar-benar persiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini, mau tidak mau akan pasti. Nah, oleh karenanya selama Ramadan tinggal 20 hari lebih barangkali ya. Di situ kita akan terus di tempat-tempat dirawat. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah puasa kita dengan menjaga sejauh-jauhnya hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa, dan juga insya Allah hasilnya kita akan menjadi manusia-manusia yang
akhlakul karimah, memiliki sikap yang terpuji, akan selalu terus melakukan hal-hal yang selalu menguntungkan itu dengan hidayah, pemeliharaan, lindungan dari Allah SWT, penghargaan dari ibadah puasa yang mampu kita laksanakan selama 1 bulan. Dari kita tidak hanya puasa pemahaman awam, hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi berusaha ditambah dan amal-amal ibadah lainnya. Subhanallah, yang biasanya pada malam hari kita sholat yang namanya tahajud sebelum nyaur, umpamanya di situ kita sholat, kita baca amalan yang ada pada siang hari di situ, membaca Quran, sholat duha, banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan yang kita perlukan. Ini jamaah sekalian, apa yang mengharapan dalam kita kalau kita tidak benar-benar maksimal tunjukkan ya aktivitas kita di Ramadan, sehingga insya Allah mudah-mudahan apabila kita benar-benar mengamalkannya, maka apa yang menjadi Allah dan di Allah Subhanahu Wa Taala, terutama apabila sudah meninggalkan dunia, subhanallah, pahala janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala begitu indahnya, begitu berlipat-lipat ganda. Karenanya mari kita tingkatkan semangat kita perlukan amal-amalan yang berkualitas, termasuk terutama sekali mengikuti tausiah kemudian majlis ta'lim ini. Subhanallah, pahalanya kenikmatan menyempurnakan ibadah kita. Sebentar saja, sesaat saja mengikuti, mendengarkan sebuah hadis Nabi tausiah, ibadahnya subhanallah, pahalanya berlipat ganda. Nah, inilah sebagai motivasi ya, saya tidak sempat membacakan ayat Al-Quran yang akan tadi sudah siapkan menjelaskan tentang manusia betapa rakusnya di dunia, katanya akan ada, tapi di waktu ya sudah menunjukkan. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita baca apa perkataan Allah SWT yang membuka dan membongkar rahasia manusia yang pada dasarnya benar-benar ya rakus dan dunia. Maka di surah Ramadan datang untuk memberikan kita ya siraman-siraman agar tidak memiliki sifat-sifat rakus yang sangat tercela. Demikian, semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, kegiatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amal-amalan yang kita laksanakan selama Ramadan terutama Allah berkenan mengambilkannya, dan semua pula segala kekurangan, kekeliruan, kesalahan kecil, tertawa yang besar-besar, tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ampunan hingga amalan kita seluruhnya Allah mengabulkan dan meninggalkan dunia ini di husnul khatimah, mati dalam iman sampai masuk surga tanpa urusan bersama seluruh keluarga dan keturunan. Ala hadzal ya sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.